Ada pertanyaan kepada kami dan sering mungkin ini ditanyakan oleh masyarakat, bahkan dokter pun bertanya, apa benar jika seseorang minum obat herbal dapat merusak ginjal? Kan sering kita tanyakan seperti itu. Lalu dari kubu pengobatan tradisional pun mengatakan atau bertanya hal yang sama. Apakah benar ya seseorang yang minum obat kimia juga dapat mengganggu atau merusak ginjal dan liver? Jadi kalau obat kimia bisa merusak ginjal, liver, bisa tidak? Apakah obat herbal juga begitu, dapat merusak ginjal dan liver, bisa tidak? Kembali lagi jawabannya adalah bisa ataupun tidak. Bisa merusak ginjal atau liver, di mana kalau obat kimia itu diminum tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter. Bapak Ibu tidak usah khawatir, obat kimia itu tentunya sudah melalui proses yang panjang dalam pembuatannya, melalui uji klinis, riset yang begitu panjang. Bahkan ada beberapa obat-obat kimia seperti amlodipin ya, itu justru dapat mempertahankan fungsi dari ginjal itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Terus lagi ada pertanyaan, gimana dengan obat-obat herbal tradisional? Apakah dapat merusak ginjal? Kembali lagi jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya, jika seseorang melakukan satu tindakan yang tidak dilandasi dengan ilmunya, tentunya pasti akan menjadi masalah dan malapetaka. Ya, jadi kalau minum herbal itu tentunya harus dilandasi dengan ilmunya. Nah, perlu saya sampaikan kembali di sini, herbal di luar sana itu dibagi 3, Pak. Tolong diperhatikan, dan ini yang menjadi perbedaan antara herbal yang ada dalam konsep pengobatan tradisional dan herbal yang ada di konsep pengobatan holistik. Ya, ada 3. Yang pertama adalah herbal golongan jamu, di mana herbal golongan ini adalah herbal tradisional yang tidak ada standar dalam proses pembuatannya. Sifatnya empiris, berdasarkan apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Ya, kira-kira, ya, contoh misalnya Bapak ingin membuat ramuan untuk daya tahan tubuh yang kemarin sempat viral, herbal apa? Empon-empon, ya toh, dengan berbagai macam jenis tanaman, mulai dari rimpang, ya, sampai beberapa tanaman-tanaman lainnya, direbus. Pertanyaannya, berapa jumlahnya, bagaimana cara membuatnya, dan dosisnya berapa banyak? Itu semuanya sifatnya empiris atau kira-kira. Kembali lagi, hati-hati karena bagaimanapun yang namanya tanaman, entah itu rimpang, batang, sampai dengan daun, itu masih ada zat sisa atau toksin yang terdapat dalam tanaman tersebut itu sendiri. Apalagi kalau tanaman-tanaman tersebut ditanam di tempat yang tanahnya sudah tercemar oleh logam berat. Sebagai salah satu contoh, buah pace, tahu ya Pak, mengkudu. Ini tanaman istimewa ini Pak. Buah mengkudu ini diteliti banyak mengandung senyawa aktif yang dapat mengobati seperti penyakit kanker, diabetes, hipertensi, ya, hampir semua penyakit ini bisa disembuhkan dengan buah mengkudu. Dan saya katakan menurut penelitian bahwa pohon mengkudu ini adalah tanaman yang paling istimewa dibandingkan pohon-pohon lain. Ya, di mana pohon mengkudu ini kekurangannya dan sekaligus kelebihannya, kelebihan dan sekaligus kekurangannya, dia menyerap semua apa yang ada dalam tanah, tidak disaring, Pak. Jadi kalau tanah yang ditanam pohon mengkudunya itu di tanah yang subur, penuh dengan mineral, ini mengkudunya menjadi obat yang sangat-sangat mujarab. Tapi kalau pohon mengkudunya itu ditanam di tanah yang sudah tercemar, apalagi banyak logam beratnya, misalnya di
samping selokan atau di atas septic tank misalnya seperti itu. Saya rasa ini jangan dimakan Pak, jangan dibuat obat. Ini menjadi buah yang beracun. Ya, itulah keistimewaan dari mengkudu. Jadi artinya herbal itu baik, tetapi kalau dibuat dengan cara tradisional tentunya punya kelemahan. Jadi itu herbal kategori pertama. Lalu ada herbal kategori kedua, yang ini paling banyak di Indonesia. Hampir 90% dijual di toko-toko obat herbal. Namanya herbal OHT, obat herbal terstandar. Pembuatannya sudah terstandar, ya, artinya sudah ada uji toksisitas, sudah ada uji laboratorium, sudah ada uji preklinis, tapi belum sampai uji klinis. Jadi artinya belum pada tahapan uji terhadap langsung kepada manusia. Itu namanya OHT, dan ini paling banyak di Indonesia. Yang mungkin Bapak sudah pernah membeli obat-obat herbal yang sudah dalam bentuk kapsul atau cairan, ya, yang labelnya OHT. Ya. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah herbal golongan fitofarmaka. Ya. Dan herbal golongan fitofarmaka ini selain memang sudah ada uji klinis, tetapi dibuat dengan high teknologi.